Saya kena pneumotoraks. Serangan yang disebabkan oleh adanya udara di sekitar di dalam ruang antara kulit dan paru-paru, yang menyebabkan paru-paru tertekan sehingga tidak bisa mengembang. Korban yang terserang pneumotoraks apabila tidak tertolong biasanya mati dalam waktu 15 atau 30 menit karena tercekik dengan badan biru. Tapi syukurnya saya waktu itu sempat tertolong. Kita sempat nelfon pemadam kebakaran. Saya dibawa ke unit gawat darurat. Kemudian di scan, ketahuan pneumotoraks, saya dioperasi. Setelah dioperasi itu sendiri dibuatkan lubang, yang lalu lubang itu dimasukkan selangnya dihubungkan ke mesin penyedot pengering drainage. Nah, normalnya 2 atau 3 hari mesin itu akan berhasil menyedot udara yang terdapat di toraks, sehingga menyebabkan paru-paru dapat berfungsi seperti sedia kala. Tapi kasus yang terjadi pada saya adalah sudah 2 minggu, dan sepertinya akan diperlukan operasi untuk mengeluarkan udaranya, karena entah kenapa gasnya itu nggak keluar padahal mesinnya udah 2 kali ganti. Oke, itu barusan sekilas soal pneumotoraks. Selama di rumah sakit, saya membaca blog artikelnya Aditya Mulya lagi dari www.suamigila.com yang kali ini melaporkan tentang keberhasilannya dalam program guru asuh. Jadi sebelumnya Aditya Mulya memiliki program sosial, yaitu mendanai siswa-siswa asuh, membuat kontrak dengan beberapa orang untuk sekolah dan membiayai sekolahnya, alih-alih memberi uang mentah. Dan kali ini programnya sedikit dirubah dengan menjadikan orang yang didanai adalah guru, karena ya pada kenyataannya banyak guru di Indonesia yang tidak terperhatikan oleh pemerintah. Padahal guru adalah salah satu esensi paling penting untuk dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu komentar Aditya Mulya tentang gerakannya sendiri adalah bahwa ternyata orang-orang di Indonesia yang peduli masih banyak. Karena apa? Karena terbukti dengan program guru bantu ini, Aditya Mulya tadinya hanya mengemukakan idenya dalam blog dan lain-lain. Dalam waktu 2 jam sudah terkumpul 6 donatur untuk 2 orang, dan semuanya terpenuhi. Bayangkan apabila kita dapat guru asuh yang lain, dan kita sebarluaskan, program ini akan dapat berjalan dengan cukup lancar. Saya sendiri mempunyai komentar tentang ini. Menurut Aditya Mulya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan orang baik. Terbukti dengan program yang sedang dijalankan itu. Saya setuju. Indonesia tidak kekurangan orang baik. Indonesia hanya tidak memiliki wadah untuk orang-orang baik, menurut saya. Karena apa? Kita lihat gerakan-gerakan seperti gerakannya Aditya Mulya. Sebetulnya banyak apabila kita memperhatikan, walaupun dengan teknis yang sedikit berbeda. Di Jakarta misalkan, ada beberapa orang yang masih percaya pada kebaikan. Mereka berusaha mengajarkan anak-anak jalanan tentang pendidikan. Mereka menjadi guru-guru gratis bagi anak-anak jalanan, dan bahkan memberikan pakaian, hal-hal seperti itu. Kemudian di Bandung, kita juga tahu banyak mahasiswa-mahasiswa yang kemudian menjadi pengajar bagi anak-anak di kolong jembatan misalnya. Di Garut saya tahu satu gerakan yang dilakukan oleh beberapa blogger
untuk memperkenalkan internet dan memaksimalkan fungsi internet sebagai penunjang pendidikan kepada siswa-siswi ya. Dan kalau tidak salah, komunitas blog itu juga menciptakan sebuah perpustakaan untuk dapat menaikkan budaya baca. Di internet sendiri banyak komunitas yang bergabung untuk meningkatkan budaya menulis, misalnya www.penulisindonesia.com atau komunitas-komunitas lainnya yang memang sebenarnya sedang berjuang untuk memperbaiki Indonesia dalam cakupan-cakupan tangan mereka. Komentar saya adalah, apakah tidak terpikirkan oleh kita apabila orang-orang berniat baik tersebut dikumpulkan dalam satu wadah? Tidak seperti tidak hanya untuk pilkada saja, misalnya harus ada tim sukses. Menurut saya pembangunan Indonesia juga harus disatuarahkan. Bayangkan jika penulis-penulis seperti Aditya Mulya dijadikan penyebar gerakan tersebut, dan kita berkumpul di satu tempat, kemudian donatur masuk, kemudian mahasiswa sebagai penggerak hadir dan bersatu dalam satu gerakan, kemudian orang-orang pemerintahan misalnya yang anti korupsi, karena masih banyak sebetulnya orang-orang pemerintahan yang seperti itu, yang tersingkirkan. Kemudian ya siswa-siswi yang ingin belajar misalkan disatukan dalam satu gerakan yang seragam, tapi tetap memenuhi setiap aspek-aspek masing-masing, setiap fungsi masing-masing. Menurut saya akan alangkah lebih harmoni, alangkah lebih efektif dan lebih cepat, karena satu sama lain dapat saling membantu. Entahlah, mungkin belum waktunya, atau mungkin seharusnya sudah dari dulu kita melakukan hal itu. Saya hanya bisa berpendapat.